Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Adakah yang menyimak kali ini? Seperti biasa saya sedang live dan dadakan, tidak ada rencana sama sekali. Ya. Boleh komen sahabat, suara saya sudah jelas atau belum? Jika sudah jelas silahkan bisa komentar. Kalau belum nanti saya dekatkan lagi audionya, mic-nya. Oke, silahkan sahabat. Atau ada yang pengen ditanyakan langsung, silahkan boleh. Ada yang ingin curcol lagi, boleh, silahkan, tidak masalah. Biasanya nih curhatannya soal hutang ya. Kemarin saya baru buat video TikTok terkait dengan apa persoalan apa sih yang membuat Anda itu merasa kesulitan uang. Ya, silahkan bisa komen kan. Nah, banyak sekali komentarnya. Ada 700-an. Salam kenal Pak dari Mojokerto. Salam kenal kembali Bu. Ada 700-an komentar sahabat, dan itu saya rasa akan terus bertambah ya, karena banyak sekali orang yang merasakan suatu persoalan dalam kehidupannya ya. Hadir Pak, oke. Nah, dan manusia memang tidak terlepas yang namanya persoalan, tidak terlepas yang namanya masalah. Ketika ada persoalan baru dan itu sudah selesai, maka akan ada persoalan yang lain lagi, yang lebih baru lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, karena kehidupan memang seperti itu. Ya, dimaklumi saja. Karena kalau misalnya Anda tidak mau seperti itu, ya jangan hidup. Tetapi kita tidak tahu ketika setelah mati kita ngapain dan apa yang terjadi dalam diri kita nanti, kan begitu. Ya. Oke, suara saya jelas ya? Boleh komen? Gabung Pak? Oke, silakan. Boleh komen sahabat, suara saya jelas ataukah tidak? Karena kalau saya ngoceh udah panjang-panjang, udah lama tapi nggak terdengar suaranya, kan repot. Maka saya perlu konfirmasi suara saya jelas ataukah belum. Boleh di komen lah di bawah ya. Silahkan. Jelas Pak? Oke, jelas banget Pak. Oke, jelas. Oke, terima kasih ya sahabat atas feedbacknya. Oke, di sini ada yang ingin ditanyakan? Sedang buntu hutang 1M, aset habis. Ibu atau Bapak Degi Sutanto ini? Bapak ya, maaf. Pak Degi Sutanto, hutang 1M itu dulunya untuk usaha ya Pak ya. Bismillah, gabung Pak. Oke, baik sahabat. Saya kembali lagi. Oke, terima kasih atas penantian Anda semua. Oke, sedang buntu hutang 1 miliar, aset habis. Wow, hutang 1 miliar ini punya usaha apa saja ini Pak? Ya, karena kalau misal hutangnya, ya memang kebanyakan orang itu ketika hutang itu buntu, nggak ada jalan. Ketika punya hutang itu dia lebih gampang ngeluh, protes terhadap keadaan, dan tidak ada jalan keluar sama sekali baginya ya. Padahal pada dasarnya segalanya itu ada jalan keluar. Hanya saja karena merasa mentok, merasa tidak tahu harus berbuat apa. Nah, itu seperti begini loh
tangan kita berada di depan mata kita, kira-kira terhalangi tidak? Terhalangi kan? Dan itu kita tidak bisa melihat jalan kalau kita jalan. Seolah-olah tangan kita ini itu seperti masalah. Ketika melek, yang dilihat masalah. Ketika tidur, ya tidak terlihat masalah. Tapi ketika bangun tidur, ada masalah, ya kan? Maka dari itu, persoalan Anda perlu Anda jauhkan terlebih dahulu, singkirkan terlebih dahulu agar Anda bisa melihat. Agar Anda bisa melihat jalan di depan. Kalau Anda yang Anda pikirkan adalah masalah, maka Anda akan tidak menemukan solusi. Ya, pada dasarnya segala begini ya. Yang perlu Anda lakukan adalah pertama terima dulu kondisi Anda. Ya Pak Degisus. Atau begini, jika memang Bapak ingin diskusi dengan saya, boleh mengirim permintaan ke saya, boleh, nanti bisa diskusi begitu. Ya secara garis besar ya sahabat ya begini, 700 komentar video TikTok saya yang dua postingan terakhir ya, 2 postingan atau 3 postingan yang terakhir. Jadi itu merasa bahwa banyak sekali persoalan dalam kehidupannya terkait dengan hutang. Lokasi di mana? Lokasi apa maksudnya? Saya tinggal di Jepara, Jawa Tengah ya, Pak Degi Sutanto ya. Karena kalau misalnya Anda fokusnya pada mencari solusi di luar dari diri Anda akan semakin pusing. Itu sebabnya saya tidak pernah mengajari mencari solusi di luar, tapi mencari solusi itu ada di dalam diri. Caranya bagaimana ya? Menciptakan ketenangan diri terlebih dahulu. Kalau diri tidak tenang, bagaimana solusi itu bisa datang? Bahkan ada juga peserta kelas online saya yang dulunya pernah hutangnya 500 juta lebih ya. Jadi beliau itu hutang 500 juta lebih dan lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Ya, beliau mengatakan bahwa selesainya itu di pengadilan, tetapi detailnya saya tidak dijelaskan. Apa yang beliau lakukan? Ya, beliau belajar menerima kondisi terlebih dahulu. Beliau itu sering minta maaf dan memaafkan diri, lalu mendoakan orang-orang di sekitar ya, dan berbagi energi positif lah ya. Kalau Anda sedang punya persoalan lalu Anda memikirkan diri Anda sendiri, maka Anda akan pusing. Itu sebabnya Anda perlu, ketika Anda punya persoalan, maka Anda perlu membantu orang lain keluar dari persoalan. Insya Allah Anda akan dipikirkan oleh Allah agar persoalan Anda itu selesai gitu. Kalau Anda punya persoalan lalu memikirkan diri sendiri, bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana, lalu fokus Anda pada diri Anda sendiri, maka seolah-olah di situ akan semakin tinggi ego Anda karena Anda mementingkan diri Anda sendiri. Anda memikirkan diri Anda sendiri. Nah, kalau Anda memikirkan diri Anda sendiri, maka keakuan diri akan semakin menguat, akan semakin tebal. Itu sebabnya ketika Anda sedang punya persoalan apapun itu, fokus Anda pada memikirkan orang. Ya, bantu orang-orang di sekitar Anda. Loh, saya kan sedang minus, bagaimana cara membantunya? Ya, Anda kan punya pikiran. Anda kan punya waktu. Ya, Anda bisa saja memberikan waktu Anda untuk sekadar menghibur orang-orang sedang kesulitan. Tidak harus berupa materi kok. Ya, bahkan ketika Anda punya quote ya atau kata-kata untuk motivasi, untuk nasihat ya, maka ketika ada orang yang butuh nasihat, ya berilah nasihat begitu. Ketika Anda bisa berdoa, maka berdoalah untuk orang lain, jangan berdoa melulu untuk diri Anda sendiri.
Karena ketika Anda berdoa untuk diri Anda sendiri, lagi-lagi Anda mementingkan ego di situ. Saat Anda mementingkan ego, kemelekatan muncul. Saat kemelekatan muncul, maka apa yang Anda inginkan, ya, itu tidak akan terjadi, sahabat. Ada yang bertanya nih, ketika jualan lagi sepi, bagaimana solusinya, Kak? Terapinya gimana, Kak? Jualan sedang sepi ya. Anda fokusnya pada sepi sih, ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang masih pandemi dan ada juga yang masih menerapkan PPKM. Nah, ketika Bu Erna Irawati hadir lagi menyimak, oke. Terima kasih ya Bu ya sudah menyimak. Nah, ketika Anda punya mindset jualan Anda sepi, ya maka yang terjadi adalah jualan Anda memang sepi. Coba ketika Anda sedang tidak melayani pembeli konsumen, ya, Anda berlatihlah untuk mendoakan orang-orang di sekitar Anda yang juga jualan agar jualan mereka laris. Lagi-lagi fokuskan pada orang lain. Ya, jangan memikirkan jualan Anda sepi, begini, begitu dan sebagainya. Begitu ya sahabat ya.